Ya, kita mulai ya. Sudah jam 1 siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kegiatan kelas di Teachmin. Hari ini Pak Aris akan berbagi poin. Syaratnya adalah nanti kalian yang tergabung dalam kelas live Teachmin ini wajib untuk menyalakan kamera. Agar apa? Di rekaman nanti akan muncul wajah kalian. Tidak hanya nama tapi wajahnya ya. Karena itu akan sebagai bukti kalian mendapatkan 100 poin. Terus kemudian silakan di capture kehadiran kalian dan nanti diupload di kolom FB kalau kalian benar-benar hadir ya. Nah, ketika di Tismin nanti ini nanti Pak Aris akan men-share tentang materi proklamasi ya. Jadi materi proklamasi akan Pak Aris share kurang lebih sekitar 5 menitan. Nanti diakhiri dengan sesi tanya jawab di mana kalian yang mau menjawab bisa menyalakan mikrofonnya. Setiap jawaban benar nilainya adalah 20 poin. Wow ya, yang biasanya jawab cuma dapat 5 atau 10 ya, sekarang dapat 20 poin. Oke, kita mulai ya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Silakan berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, izinkan Pak Aris untuk membuka dulu untuk papan tulisnya. Nah, sudah terlihat papan tulisnya? Bisa Rahel, bisa kelihatan papan tulisnya Rahel? Iya, Pak. Sudah kelihatan ya? Oke. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang materi proklamasi. Nah, jika kita berbicara tentang proklamasi, itu tidak lepas dari yang namanya sebuah peristiwa penting pada saat itu. Peristiwa apa saja yang berkaitan dengan proklamasi akan Pak Aris tanyakan kepada kalian. Yang pertama adalah tentang berita kekalahan Jepang ya. Kita tahu bahwa Jepang, tulisannya welek ini. Ya, nah, berita kekalahan Jepang itu ditandai dengan adanya bom besar yang dijatuhkan oleh Amerika ke dua kota yang ada di Jepang. Silakan yang bisa menjawab nyalakan mikrofonnya. Ya Alia. Nama bomnya ya Pak ya? Oh Atau bukan, nama kok kotanya Pak? nama kotanya? Oh, Hiroshima dan Nagasaki. Oke, pintar, dapat 20 poin ya. Nah, ketika terjadi namanya berita kekalahan tersebut, rupanya ada friksi atau perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda yang akhirnya membuat mereka melaksanakan sebuah peristiwa yang sangat keren ya kalau menurut saya. Kenapa? Menyatukan persepsi antara golongan muda dengan golongan tua. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, belum itu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang membuat generasi muda itu tulisanku welek. Yang membuat generasi muda itu mengamankan Soekarno-Hatta atau golongan tua ke Rengas Dengklok? Silakan 20 poin. Ya, Sofania. Akar tidak ingin Soekarno terpengaruhi oleh Jepang. Oke, mantap ya. Tidak ingin Soekarno dan Hatta itu terpengaruh oleh Jepang. Karena kenapa pada saat itu Soekarno Hatta sudah terkontaminasi dengan janji kemerdekaan oleh Jepang. Nah, sedangkan Soekarno Hatta belum tahu nih Jepang ini sudah kalah sebenarnya dalam perang Asia Timur Raya atau perang dunia kedua. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah sampai ke Rengas Dengklok. Ada loh salah satu tokoh, saya keluarkan juga soalnya di UTS ya, yang memberikan jaminan tentang keselamatan dari Soekarno-Hatta. Tokoh siapakah yang saya maksudkan? Yuk, Alia. Ahmad Subarjo. Pinter, ya good ya. Sing nggak nyala no kamera walaupun mic-mu nyala nggak tak tunjuk, harus dinyalakan kameranya ya. Baru nyalakan kamera, nyalakan mic, baru Pak Aris tunjuk ya. Pinter ya, Ahmad Subarjo. Di mana Ahmad Subarjo waktu itu memberikan sebuah jaminan, tenang saja. Yang namanya Presiden Soekarno sama belum jadi presiden ya, Soekarno Hatta, ketika Anda lepaskan, saya jamin Indonesia pasti merdeka besok. Nah, besoknya kapan? Yaitu hari Jumat maksimal jam 12 siang. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada sebuah pertanyaan nih. Setelah dari Rengas Dengklok, mereka menuju kemana? Ayo, silakan. Ya, Sofania, nyala mic-nya. Jakarta. Jakarta, tepatnya ke rumahnya siapa?
Laksamana Maeda. Ngapain ke sana? Nah, ayo Sofane jelasin ini. Merumuskan proklamasi. Merumuskan teks proklamasi. Oke, sekarang Pak Aris akan tutup layarnya dulu. Sekarang Pak Aris akan berbagi. Saya simpan dulu ya layarnya biar nggak hilang. Oke, saya simpan dulu layarnya biar nanti bisa dipakai selanjutnya. Oke, kita sekarang tutup layarnya. Nah, sekarang kalau ngomong tentang proklamasi, nah Pak Aris ini ada teks proklamasi sekarang. Oke, sudah terlihat? Di layar sudah terlihat proklamasinya, teks proklamasinya? Enggak, Pak. Oh, belum terlihat? Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Oke, sip. Sudah. Oke, sekarang langsung saja, nggak perlu di Pak Aris tunjuk ya, langsung cepet-cepetan Anda langsung ngomong. Nah, nanti kamu nyebutkan gini, misalkan, Rahel, jawabannya ini Pak, seperti itu ya, tapi harus gantian. Anda bisa melihat teks proklamasi ini terdiri dari 2 kalimat. Ya, dua kalimat yang menyatakan tentang kemerdekaan Indonesia. Ada 3 tokoh yang berpikir di rumahnya Laksamana Maeda waktu itu, yaitu yang merumuskan teks proklamasi. Siapa saja tokoh tersebut? Soekarno. Ya, siapa ini yang ngomong? Rahel, Pak. Oh, Rahel. Oke, Rahel. Sebutkan. Muhammad Hatta. Rahel dhisik kan. Ayo Rahel, gak iso. Rahel mic-nya mati tuh. Ya, yang bisa selain Rahel, silakan. Ya, Amelia, monggo. Baru sadar Pak, belinya. Saya Pak, Soekarno. Soekarno, Muhammad Hatta, sama Ahmad Subarjo. Iya, benar. Ada 3 tokoh yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ya. Pada tulisan atau kalimat kata yang mana ya yang sampai membuat polemik mereka diskusi 3 orang ini nanti? Yang 3 orang ini berdiskusi. Kata apa ya? Yang sampai diganti, dicoret bolak-balik itu. Ini untung nggak saya keluarkan di UTS ini ya. Kelihatan Mas Ian kata-katanya? Di saya enggak, Pak. Oh, enggak. Kelihatan ya, oke. Pada kata yang mana yang sampai terjadi yang namanya perubahan sampai 3 kali? Atas nama bangsa. Oh, Indonesia. kurang tepat. Yang mana? Oh, itu tahunnya, Pak. Tahun? Oh, itu kan 05. Itu kan perubahan dari tulisan tangan ke tulis ketikan kan. Nanti akan saya akan bahas itu. Yang ini dulu. Pada kata yang mana yang sampai terjadi perubahan? Sampai dicoret 3 kali sama Soekarno waktu itu. Ada yang tahu? Nggak tahu? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu nggak ada yang dirubah ya. Hal-hal yang mengenai pemindahan ya. Ada kata pemindahan. Ini waktu itu banyak sekali. Apa ya harusnya ya? Karena kenapa ini berhubungan dengan hukum ya? Karena berhubungan dengan hukum pemindahan kekuasaan. Karena kita tahu bahwa sebelum kita merdeka itu kan dijajah. Dijajah oleh siapa? Dijajah oleh Jepang. Yaitu apa? Pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke tangan Indonesia. Sehingga terjadi perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional atau hukum Indonesia. Seperti itu. Ya, nanti bisa dijelaskan sama guru PPKN. Biasanya paham nanti. Ya, itu ya. Baik, sekarang lanjut. Oke, kita tutup dulu. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Aris lanjut ya. Sekarang nggak usah pakai PPT. Nah, ketika proklamasi itu sudah disusun, nah ini kira masih ada 5 menit ke depan. Ketika proklamasi sudah disusun, ternyata ada polemik nih. Siapa ya yang harus tanda tangan teks tersebut? Nah, muncullah seorang tokoh pemuda yang pada saat itu mengatakan, "Wis, Soekarno mbeh Hatta." Siapa yang mengatakan itu? 20 poin. Iki materi sakwise UTS loh ya. Engko sale kita bahas ini nanti setelah UTS.
Ya, Rahel. Sukarni. Iya, pintar, Sukarni. Good ya. Sambil dicatat ya. Jadi yang mengusulkan itu adalah Sukarni pada saat itu, yaitu atas nama bangsa Indonesia ya, yang cukup mendatangkan adalah Pak Ketua dan Wakil Ketua PPKI, yaitu siapa? Soekarno-Hatta, seperti itu ya. Nah, sampai akhirnya disepakati oleh golongan pemuda, proklamasi dilaksanakan di titik-titik sebuah lapangan besar yang menjadi ikonnya Jakarta pada saat itu. Golongan pemuda pengen nasional lapangan sini saja. Siapa yang mau jawab? Ya Rahel, Marcella. Lapangan Ikada. Lapangan Ikada, pintar, 20 poin. Pertanyaannya, Ikada itu singkatannya apa ya? Oh, cuma ngomong Ikada toh. Harus tahu apa singkatan Ikada itu. Waduh, langsung Alia browsing itu kayak. Oh enggak ya. Apa Amel? Ikatan Atletik Jakarta. Mantap Amel, pinter ya. Lanjut. Nah, tapi ternyata Soekarno bilang, oh, jangan di Ikada. Nah, ini Pak Aris kemarin sudah jelasin ya di materinya Pak Aris yang di video ya. Video kemarin sudah Pak Aris jelasin ya. Jangan di Ikada, di sana masih banyak tentara Jepang. Akhirnya apa? Sudahlah, di rumah saya saja. Tepatnya di mana alamatnya rumahnya Soekarno waktu itu? Harus tahu. Yuk, Marcella. Jalan Pegangsaan Timur nomor 57. Apa ulangi? Jalan Pegangsaan Timur nomor 57. Iya, Pegangsaan ya, Pagesangan ya. Kalau Pagesangan itu dekatnya Al Akbar ya. Nah, Pegangsaan Timur 56 Jakarta ya. Sekarang namanya Jalan Proklamasi, pintar. 57 apa 56? 56 Jakarta. Tadi Marcella ngomong apa? Tadi saya ngomong. Oh, Marcella ini 56 ya. Oh, jadi tambahin tak Sel. Senangnya nambah-nambah ya. Iku omahe tonggoe Soekarno. Ya, itu ya. Lanjut. Nah, ternyata setelah dilaksanakan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno, muncullah permasalahan, yaitu Indonesia ini belum menjadi negara yang benar-benar menjadi negara yang apa ya, yang utuh, ya. Karena ada minimal 4 syarat utama dijadikan sebuah negara. Apa saja 4 syarat tersebut? PPKN, siapa gurumu PPKN? Tak kandakno lho. Ayo, siapa yang tahu? Oh, Sandy sudah bergabung ini. Tapi Sandy nggak mau nyalakan kamera, jadi nggak kelihatan dia. Ya, ada yang tahu? Nggak tahu? Oke ya, Pak Aris jelaskin. Ya. Jadi ada syarat utama berdirinya sebuah negara. Yang pertama adalah jelas, harus punya penduduk atau rakyat. Ada, apa Rahel mau jawab Rahel? Iya, Pak. Oh, Rahel, oke. Rakyat, wilayah. Rakyat, wilayah. Organisasi politik gitu, Pak. Organisasi politik, masa ono organisasi politik. Tapi lupa, Pak. Diguyu ambek Alia kon. Sudah benar 2 ya, berarti dapat 10 poin ya. Yang pertama adalah rakyat. Kita kan sudah punya penduduk, yaitu seluruh rakyat Indonesia ya. Benar, 1. Yang kedua, kita harus punya namanya wilayah. Wilayah kita dari Sabang sampai Merauke sudah punya ya. Tapi kita belum punya yang namanya pemerintahan. Nah, ya. Jadi syarat yang ketiga adalah adanya pemerintahan. Yang keempat adalah apa? Pengakuan dari negara lain. Nah, itu ya. Jadi kita masih kurang syarat yang ketiga, syarat yang keempat ya. Syaratnya kurang 2 ya. Nah, sehingga disitulah pada tanggal 18 sampai tanggal 23 Agustus dilaksanakan sidang-sidang. Sidangnya siapa ya? Ayo, nyalakan kamera, nyalakan. Yuk Rahel. Hel, mic-mu Hel. Sidang PPUPKI. Oh, kurang tepat. Ayo siapa yang bisa? PPKI. Iya, kan curang Rahel yo. PPKI salah, PPKI langsung gitu. Ya, yaitu sidangnya PPKI ya. Atau Korupsi Jumbi Ingkai ya. Ya, nah, karena waktu kita sudah habis, sudah 15 menit, maka nanti akan kita jadikan kuis-kuis dan tugas-tugas yang lainnya di hari Kamis nanti di kelas Teachmin. Terima kasih sudah bergabung di kelas Teachmin. Anda yang sudah mengcapture kehadirannya, jangan lupa nanti di-upload ke grup FB, dapat 100 poin.
yang tadi sudah menjawab soal-soal kalikan 20 ya. Itu adalah jawaban-jawaban dapat poin juga. Terima kasih dari Pak Aris, terus belajar, semoga UTS-nya bisa dikerjakan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh turun. Ya, Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh melaksanakan pembelajaran menggunakan Teachmin secara live, di mana saya tadi sudah mempraktekkan menggunakan papan tulis, men-share PPT, dan juga tanya jawab langsung dengan siswa melalui chat dan sebagainya. Semoga bisa dipraktekkan juga di kelasnya masing-masing. Menggunakan Teachmin adalah sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.